Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatur Hikmawati Oktavia, NIM 10219100058. Saya akan mereview mata kuliah PKN dengan judul materi Wawasan Nusantara, Geostrategi dan Geopolitik. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Untuk pengertian geopolitik yaitu cara pandang dan sikap yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional. Dan untuk pengertian dari geostrategi yaitu pertimbangan geografis dalam menentukan strategi nasional, implementasinya dalam ketahanan nasional. Untuk fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara, yang pertama fungsinya yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia berbangsa dan bernegara. Dan untuk tujuannya yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Untuk tujuan dari geopolitik yang pertama yaitu sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Jadi menjamin kesatuan dan persatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Tujuan yang kedua yaitu sebagai geopolitik Indonesia keluar. Jadi menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Untuk unsur dasar dari geopolitik ada 3, yaitu wadah yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Yang kedua isi, jadi aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat, cita-cita dan tujuan nasional yang menyangkut realisasi aspirasi bangsa dan hasil interaksi antar wadah dan isi yang meliputi tata laku batiniah dan lahiriah. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan, sehingga kedudukannya dalam paradigma nasional ialah sebagai landasan visional. Dasar pemikirannya, wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafat Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi hal itu karena pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejahteraan. Untuk fungsi yang pertama berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, serta merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan. Untuk manfaatnya yang pertama, diterima dan diakuinya konsep Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga,
Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh Indonesia. Yang keempat, pertumbuhan luas wilayah sebagai ruang hidup dan tantangannya yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Jadi memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, dunia tanpa batas. Jadi adanya perkembangan masyarakat global. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi menekan negara berkembang. Dan yang keempat, kesadaran warga negara. Kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan perkembangan fisik. Kedudukan ketahanan nasional yaitu kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, sehingga kedudukannya dalam paradigma nasional ialah sebagai nasional. Untuk konsepsinya yang pertama, kesejahteraan. Jadi kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Konsepsi yang kedua, keamanan. Jadi kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari dalam maupun luar negeri. Pokok-pokok pikiran yang pertama, manusia berbudaya. Jadi kehidupan nasional dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, trigatra alamiah atau statis yaitu geografi, kekayaan alam, demografi. Yang kedua, pancagatra sosial atau dinamis, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kedua, ketahanan nasional dalam Pancasila. Jadi filsafat dan ideologi juga menjadi pokok pikiran ketahanan nasional. Hal tersebut dibuktikan pada makna falsafah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk hakikatnya yang pertama, keuletan dan ketangguhan. Jadi bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, pengaturan dan penyelenggaraan. Jadi kesejahteraan dan keamanan secara selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.